Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hei penguasa, adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Sakit hati ketika melihat ada orang keturunan Yaman kemudian disujudi, diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek. Imigran Yaman, ayo kita deportasi mereka dan lain sebagainya. Kenapa muncul sentimen-sentimen yang seperti itu? Saya tuh gak setuju dengan Habib Rizik. Saya tuh gak setuju dengan gerakan-gerakannya yang radikal. Saya tuh gak setuju ketika kaum muslimin terlibat dalam percekcokan yang begini dan begitu. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak setuju itu, tapi kemudian mereka tidak berani melawan, tidak berani menentang karena itu kan Habib, ini kan keturunan Nabi. Jadi pada waktu itu ada dilema, ada polemik sebelum polemik itu menyeruak ke media, polemik di dalam hati kaum muslimin bahwa kami sebenarnya ingin menentang, ingin mengkoreksi pernyataan-pernyataan dari Pak Habib Rizik, tapi kami gak berani karena itu adalah keturunan Nabi. Jadi di sini ada penghormatan yang sangat besar terhadap kaum muslimin, terhadap nabinya, terhadap junjungannya, tetapi di sisi lain ada orang yang mengklaim ini adalah keturunan Nabi dan kontroversial. Kita nggak bahas dulu soal apakah Pak Habib Rizik itu benar atau salah. Kita nggak bahas itu. Kita bahas bahwa Pak Habib Rizik memunculkan polemik pada waktu itu terkait dengan masalah toleransi, terkait dengan masalah FPI, terkait masalah hal yang semacam itu. Dan data kasarnya adalah setengah dari kaum muslimin kemudian tidak setuju dengan ini, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Ketidakberanian, takut kualat, ini keturunan Nabi. Dan kemudian ketika Pak Habib Rizik agak turun dengan cerita-cerita dan drama-drama di media massa itu, muncul sesuatu yang lebih besar. Pak Habib Bahar bin Smith melakukan persekusi dan kekerasan, intimidasi terhadap orang lain, lisan maupun perbuatan, dan itu direkam, dipublikasikan kepada media-media mainstream di Indonesia. Dampaknya apa? Balik lagi, ini mana ada keturunan Nabi seperti ini. Kami merasa malu, merasa jengkel, merasa takut, merasa terintimidasi. Pihak orang-orang dari kalangan habaib gagal untuk menunjukkan bahwa kami itu baik, rahmatan lil alamin, soleh, tulus, ikhlas, baik hati, siap mentraktir. Gagal untuk menyampaikan itu ke publik karena yang ditampilkan itu apa? Kekerasan atas nama habaib, bahwa kami itu boleh melakukan persekusi. Bahkan Pak Habib Bahar bin Smith di pengadilan ketika beliau sedang diadili, kemudian ada saksi dan kemudian beliau mengatakan, kamu tahu nggak siapa saya? Saya adalah keturunan Nabi. Kalau kakek saya begini, kamu tahu kakek saya seperti ini, kenapa kamu memberatkan? Kamu membuat kesaksian yang memberatkan pada saya. Itu kan sebenarnya menyakiti kaum muslimin karena ada orang yang melakukan kekerasan atas nama Nabi, diadili tapi minta privilege. Siapa yang melakukan itu? Golongan habaib. Nah, jadi permusuhannya sekali lagi ya, kita gak bahas soal apakah Pak Habib Rizik itu benar atau salah. Kita gak bahas soal Pak Habib Bahar itu benar atau salah. Kita gak bahas itu. Kita membahas rasa takut dari kaum muslimin, rasa resah, rasa merasa terintimidasi. Karena di satu sisi kaum muslimin sangat mencintai Nabi, tetapi di sisi lain ada keresahan bahwa Nabi dikaitkan dengan tindakan-tindakan atau simbol-simbol dari kekerasan. Rasa sakit hati itu belum terobati sampai akhirnya muncul di video ada orang yang diciumi kakinya. Mereka marah, mereka sakit hati karena apa? Karena ada orang sujud di depan orang lain atas nama keturunan Nabi. Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Rasakan betapa sakit hati dan marahnya kaum muslimin. Coba kita misalkan bisa melihat dari berbagai perspektif. Misalkan lihat orang-orang yang biasa, orang Islam berdebat dengan orang Kristen, berdebat dengan apa, kan ramai sebenarnya di media sosial. Lihat perdebatan di antara mereka, dan orang-orang non-muslim bawa-bawa itu. Tuh lihat, buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Sebagai penegasan, kalau Bahar melakukan kelakuan yang seperti itu, ya begitulah nabinya. Itu ejekan terhadap kaum muslimin dari orang-orang non-muslim, tapi orang-orang non-muslim pun tidak bisa disalahkan. Karena apa? Karena memang Pak Habib Bahar melakukan itu atas nama keturunan Nabi. Sakit hati ketika melihat ada orang keturunan Yaman kemudian disujudi, diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek. Jadi dilihat dari
konteks apapun, dalam perspektif apapun, ini benar-benar menyakiti kaum muslimin. Tapi kala itu kaum muslimin berpikir bahwa ya sudahlah, pasrah aja. Kami sakit hati, kami marah, kami pengen sekali untuk mengajak orang ini ke dalam ajaran agama yang benar, katakanlah seperti itu. Ya tapi nggak bisa kan, dia Habib, dia kan keturunan Nabi. Ada Habib yang mengatakan bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat, yang teguh, tidak kena bencana dan sebagainya karena mencintai para habaib. Kan beliau Habib, Pak Novel Al-Idrus. Kemudian dikatakan, siapa yang berani mengkritik, mengkoreksi Habib, maka dia seperti iblis. Itu pernyataan tekstual, harfiah, literlaksnya seperti itu. Jadi bayangkan, kaum muslimin makin marah dengan adanya video itu. Orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi tiba-tiba mengatakan kalau ada orang yang mengkoreksi habaib, maka mereka itu adalah iblis atau serupa dengan iblis. Pak Novel Al-Idrus, sorbannya kiai-kiai itu derajatnya ada di bawah kaki dari Habib. Bahkan ketika Habib itu penzina, tukang narkoba, tukang mabok, ada narasi seperti itu disebutkan, dipopulerkan oleh kalangan mereka sendiri. Jadi ketika polemik ini mengemuka, mereka langsung ngomong, jangan tetap jangan kritik habaib karena sorbannya, pecinya kiai-kiai itu derajatnya lebih rendah daripada kakinya Habib-Habib Ba'alawi itu yang tukang narkoba, yang tukang zina, tukang maksiat. Coba, orang kampung belajar Iqra, orang kampung waktu kecil itu belajar tentang akidah, belajar tentang sejarah dari ustadz, dari kiai yang sangat mereka cintai. Lalu ada cerita bahwa kiai mereka derajatnya di bawah kaki habaib tukang narkoba. Rasakan bagaimana sakit hatinya mereka ketika mendengarkan narasi yang seperti ini. Habib terbodoh itu 70 kali lipat lebih mulia daripada kiai-kiai. Coba kalau misalkan kita ikut pengajian, kita ketemu sama orang yang kita salim tangan karena menganggap ilmunya luar biasa, memberikan kontribusi kepada kehidupan kita, memberikan pencerahan kepada kita, lalu dikatakan bahwa mereka itu nggak seberapanya dibandingkan dengan Habib paling bodoh. Kita nggak merasakan penderitaan dan sakit hati yang luar biasa dari situ. Bayangkan kemudian ada ulama-ulama Nusantara yang harus cium tangan, cium kaki terhadap Habib-Habib yang berjejer duduk di sofa dengan begitu megahnya. Kalangan nasionalis sakit hati, kalangan tradisional sakit hati, kalangan fundamentalis sakit hati, mau yang liberal sakit hati, yang radikal juga sakit hati melihat fenomena semacam ini. Ya karena sebelumnya bukan masalah nasab yang dituliskan oleh Kiai Imaduddin, bukan. Tapi sebelumnya sudah ada bara dalam sekam yang begitu besarnya, yang akhirnya membuat kaum muslimin ketika ada lecutan sedikit, ada pembukaan, mereka katakan apa? Alhamdulillah ketika saya sekarang mengkritik Habib Bahar, saya tidak akan kualat karena dia bukan keturunan Nabi. Kiai Imad hanya membuka keran bahwa ketika mengkritik Pak Habib Rizik, ketika kita mengkritik Pak Habib Bahar, itu tidak apa-apa karena tidak ada hubungannya dengan Nabi. Itu saja. Jadi sebenarnya polemik ini bukan muncul gara-gara Kiai Imad, bukan muncul gara-gara dipopulerkan oleh saya, Guru Gembul, bukan. Tapi ini adalah akumulasi dari kekesalan dan kemarahan kaum muslimin terhadap apa yang terjadi, yang ditunjukkan oleh beberapa kalangan dari habaib, dari kalangan Ba'alawi. Dan lagi-lagi ini jauh dari sentimen akademik. Makanya kalau misalkan kita ngadain debat publik misalkan yang seperti ini, saya pastikan, saya berani bilang, kalau misalkan kita mengadakan debat publik sampai 100 kali di berbagai universitas terkemuka, polemik ini nggak akan berakhir. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat, tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya. Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib, padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu? Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat Munkar dan Nakir katanya. Mengklaim-klaim begitu, dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong, Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya. Nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib
Habib ini, padahal tidak jelas siapanya. Kalau Habib itu lebih tinggi dari kiai, dan itu semua ada, Mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu, itu bukan hanya katanya-katanya, karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan gitu. Sudah, itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar, ini Habib ini sampai 7. Satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai. Kan gitu, itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak, rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang begitu itu membodohi bangsa ini, dengan membuat kasta-kasta di dalam keberagaman. Yang satu lebih mulia, yang satu berhak masuk surga, yang satu masuk neraka, itu tidak boleh. Saya ini tidak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu, melakukan diskriminasi, dan orang yang didiskriminasi tidak terima itu bisa mengadukan ke pengadilan. Bisa. Itu pelanggaran, itu tindakan melanggar hukum, menganggap satu ras, satu suku lebih rendah dari kelompok lain. Habib gila kok, kalau turun Nabi gila sekalipun tidak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Kalau kayak Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau tidak ada Habib, kamu nyembah batu kan? Masa iya benar? Rhoma Irama ngomong, Habaib itu mendoktrin kalau Habib mau dia maksiat, mau dia zina, mau dia mabuk, tetap masuk surga. Saya bilang, saya tanya sekarang ini, Rhoma, Habib siapa yang ngomong begitu? Hah? Jangan kau punya mulut Rhoma Irama. Nah, Rhoma Irama mau bikin fitnah. Apa fitnahnya? Doktrin Ba'alawi, doktrin Habaib. Kalau ada Habib mabuk, berbuat dosa, judi, itu masuk surga. Makanya saya tanya, siapa Habibnya? Hah? Di mana? Kapan dia ngomong? Kalau memang ada Habib yang ngomong begitu, saya yang bantai dia di depan Rhoma Irama, saudara. Satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Ngomong nggak bener itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Walhasil mereka ini menganggap diri mereka super, kiai-kiai Jawa ini bukan Habib di bawah mereka. Ya, orang yang mengaku keturunannya ini mulutnya kotor banget. Orang ngakunya keturunannya Nabi Muhammad, yang mengaku keturunannya mulutnya kotor, caci maki sana sini. Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Kenapa kaki Habib yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut? Insyaallah, alhamdulillah, untuk 17-an kali ini Republik Indonesia mendapat hadiah ulang tahun, yaitu masalah polemik nasab ternyata telah selesai, yaitu dengan bahwa berdasarkan sejarah nasab, berdasarkan tes DNA, berdasarkan ilmu filologi, bahwa kaum Ba'alawi saudara kita tidak terbukti sebagai keturunan Nabi SAW. Namun dengan demikian, mari kita tetap rekat ukhuwah Islamiyah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amin. Saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Ketika tes DNA, mereka menolak, bahkan menghukumkan tes DNA ini haram. Ini kan lebih nambah lagi kecurigaan umat bahwa dia tidak mau tes DNA karena takut ketahuan aslinya. Sementara secara internasional telah terdeteksi bahwa Ba'alawi ini dari beberapa pemeriksaan dari kalangan mereka yang dari Yaman dan dari sini, beberapa orang telah terkonfirmasi haplogrupnya adalah G. Sementara keturunan Nabi adalah haplogrupnya adalah J1. Ini diskursus yang internasional loh, bukan diskursus nasional gitu. Ini sudah menjadi bahasan dunia dan sudah terkonfirmasi bahwa haplogrup yang namanya Ba'alawi ya, itu G. Seorang anak Habib yang artinya adalah keturunan Nabi Muhammad, walau bermabuk-mabukan, berzina, mencuri, berjudi, tetap akan jadi ahli surga, akan masuk surga. Apakah seorang Habib itu punya posisi istimewa dalam umat Islam? Apakah Habib sedemikian istimewa sehingga dia bebas dari kesalahan dan dosa? Ada juga yang menyatakan satu Habib bodoh lebih baik dari 70 kiai yang alim. Mengapa Bahar harus marah-marah? Tapi bukan hanya Bahar yang marah-marah. Habib lain yang ngomel adalah Rizik Syihab. Beberapa tahun terakhir ini memang meluas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang apakah Habib itu memang sebuah posisi yang layak dihormati. Bahkan ada studi ilmiah yang menunjukkan bahwa para Habib di Indonesia
hampir pasti bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.